Maka itu yang mau menikah jangan pernah dihafal. Dan tolong rekan-rekan gembala, jangan sekali-kali pernah mendiktekan janji nikah. Itu mutlak hak pengantin. Dan janji nikah itu yang menentukan dia memberkati atau tidak. Karena kata-kata itu ayatnya. Yang telah menjadi saksi antara engkau dengan istri masa mudamu, ternyata yang kepadanya kamu telah tidak setia, padahal dia adalah istri seperjanjian dan teman sekutumu. Jadi janji nikah itu penting, jangan dianggap sembarangan. Maka itu siapkan keren, gak boleh grogi. Harus jelas pakai mikrofon nanti waktu ngomong, supaya kita mengadir dengar. Simpan buku tamu. Nah cuma sampai Indonesia buku tamu jadi buku nomor kado. Saya tuh jengkel sekali kok kado dinomori itu loh. Padahal itu buku sakral sekali. Mengapa tidak ada perceraian? Ini penting kita tahu. Buka 1 Korintus 6 ayat yang ke 16, 17, 18. 1 Korintus pasal yang ke-6. Mari saudara, kenapa tidak ada perceraian? Bahkan kenapa Tuhan benci perzinahan? Wow, ini dahsyat sekali. 1 Korintus pasal yang ke-6. Dengarkan ini baik-baik. Mulai ayat yang ke-16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada percabulan? Saya nggak mau baca kata perempuan cabul, sebab sekarang pelacur laki juga sudah banyak masalahnya, zaman gila betul ini. Saya ulangi ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada percabulan menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Yahweh menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Dengarkan firman ini, saudara. Satu-satunya tulisan, ya ini yang hebat. Ada yang belajar psikologi sini, ilmu jiwa, psikologi ada? Tolong angkat tangan kalau ada. Sayang sekali orang Kristen banyak yang gak mau belajar ilmu itu, padahal penting. Gabungkan Alkitab dengan ilmu psikologi, saudara akan melayani orang dengan gampang sekali. Cari buku, pulang dari sini, di semua toko buku ada. Itu terjemahan, judulnya 24 Wajah Billy. Catat, cari buku itu. Itu buku ngeri sekali. Orang itu masih hidup sampai hari ini di Los Angeles, Amerika. Tahun ini dia umur 54 tahun orang itu. Satu orang laki namanya Billy punya 24 kepribadian, saudara. Ngeri sekali. Kalau saudara baca buku itu, kok bisa ada split personality, kepribadian ganda? Biasanya cuma 2 atau 3, ini 24, saudara. Di dalam tubuh Billy ada anak kecil umur 9 tahun, ada pelukis naturalis, ada pelukis abstrak, ada orang Rusia, ada orang Inggris, campur 24, bisa laki, bisa perempuan. Gempar dunia pada waktu itu. Dan kita bersyukur itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ketika saya cek ke banyak toko buku, bilang buku itu nggak laku. Orang Kristen harus belajar tentang kejiwaan ini. Dan ini ayatnya. Jadi satu-satunya tulisan di dunia yang menerangkan kepada kita mengapa manusia bisa punya kepribadian ganda gara-gara ayat ini. Dengarkan sekarang. Semua dosa lain, membunuh, mencuri, dendam, iri hati dan sejenisnya, itu terjadi di luar hidup orang itu. Hanya satu dosa yang terjadi di dalam dan merusak, itulah percabulan dan perzinahan. Apa bedanya cabul dan zina? Cabul itu sudah seperti melakukan hubungan seks tapi tidak sampai hubungan seks. Kalau perzinahan sudah melakukan yang bukan dengan istri atau suami. Mari kita belajar anak-anak Tuhan. Ayat ini luar biasa. Jadi ketika Papa di surga memberikan seks kepada manusia, itu hanya untuk suami istri, bukan untuk yang lain. Kalau berdua melakukannya, maka itu indah, maka keduanya menjadi satu daging. Nah, apa kata satu daging? Saya percepat karena waktu. Seperti kita makan roti. Kalau kita makan roti, itu paling tidak terdiri dari berapa macam bahan?
Loh, saya sudah gini kok nggak usah jawab dulu. Berapa macam bahan? 4. Apa saja? Tepung, terus gula, mentega, telur. Oke. Nah, begitu 4 macam bahan ini disatukan jadi roti. Mungkinkah setelah jadi roti kita pecah lagi ketemu tepungnya, telurnya, gulanya, menteganya? Mungkin tidak. Tidak mungkin, sudah menyatu. Nah, seperti itu orang kawin. Maka rohnya istri, rohnya suami menyampur. Jiwanya suami, jiwanya istri campur. Tubuhnya suami, tubuhnya istri nyampur. Itu bagus. Menjadi satu daging. Tapi kalau bukan suami istri, hukumnya sama. Menjadi satu daging. Nah, ini yang terjadi, split personality. Campur. Jadi kalau Billy sampai punya 24 jiwa, paling tidak mamanya pernah hubungan seks dengan 5 orang, lalu papanya pernah hubungan seks dengan 8 orang. Maaf, 8, 24, bukan, 8 dengan 12. Oke? 22, bukan 2, ya, 9 dengan 13. Ditambah 2 papa mamanya. Nah, rupanya dalam hukum itu, begini saya ceritakan supaya saudara tahu jelas. Kalau si A, maka itu ingat ya, satu-satunya Tuhan berkata, aku benci perceraian. Dan tidak ada perceraian di pernikahan Kristen. Misalnya si A, ini laki-laki, dia berzina dengan si B. Nggak pernah kenal, cuma sekali itu ketemu. Maka si A dan si B bagaimana? Campur, roh jiwa tubuhnya campur. Karena memang nggak ada ikatan apa-apa, si A ke kota lain, perempuan ini, si B, laki-laki ke kota lain, si A ke kota lain. Si B ketemu si C di kota lain, berzina lagi. Si B, si A ketemu si C di kota lain, si B perempuan ini ke kota lain, ketemu cowok si D berzina. Maka ada 4 orang terlibat, A, B, C, D. Pertanyaannya, cepat ya. Maka dalam hidup A, B, C dan A, B, C, D ada berapa orang, berapa pribadi? Cepat. 3. A, B, C, ya, A dengan B duluan toh, ketemu C. Terus yang B, C, D ketemu lagi. Saudara, ini ayatnya. Barang siapa melakukan percabulan menjadi satu tubuh, satu daging. Maka itu mengapa Alkitab sangat teliti soal perzinahan, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jadi kalau orang itu cerai, nggak mungkin. Dia akan rusak hidupnya. Walaupun gak pernah berzina, tapi cerai lalu kawin lagi, rusak juga orang itu. Itulah Alkitab, saudara. Ketika saya bertemu dengan banyak psikolog, khususnya waktu kita bedah buku tentang 24 wajah Billy, di hadapan sekian banyak psikolog, psikiater, mereka kagum dengan 1 Korintus 6 ini. Ternyata mereka mengakui hanya Alkitab yang bisa menjelaskan mengapa ada orang punya kepribadian ganda. Maka itu konseling pernikahan penting untuk menanyakan perhubungan dengan siapa saja, lalu minta darah Yesus menguduskan supaya roh, jiwa, tubuh pengantin utuh kembali dan dibersihkan dari yang salah, supaya waktu mereka hubungan seks, anak mereka nggak salah. Andi Karen, siap betul nggak ada perceraian dalam benakmu? Ucapkan janji itu nanti. Semua kita yang sudah menikah. Yang berikut, dengarkan ini anak-anak Tuhan. Alkitab itu satu-satunya buku, dan Yahweh Tuhan kita satu-satunya Tuhan yang menulis dan minta anak sulung. Dengar ya, saudara buka kitab suci agama apa saja, saudara baca buku apa saja, tidak akan ketemu sebuah firman, sebuah kebenaran tentang anak sulung kecuali kitab suci kita. Katakan amin. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Papa minta anak sulung, anak sulung. Bahkan Ibrani 12, saya nggak ada waktu tapi catat, Ibrani 12 dan Wahyu 14, saudara. Wah, itu hebat sekali. Yesus Tuhan kepala gereja merindukan bahwa pada akhir zaman ini ada gereja di muka bumi yang anggotanya anak sulung semua. Saya